Jadi lebih memanfaatkan apa yang bisa mendapat penghasilan lebih gitu aja sih. Kalau masuk di on influencer itu kriterianya mudah banget ya. Jadi nggak yang susah banget. Pada akhirnya mungkin nggak apa-apa. Yang penting kan udah tahu dulu. Oh nanti. Jadi diskusi dulu nggak masalah ya Mas masalah. In 5, 4, 3, 2, 1, welcome back to I Think Podcast. Mas Safi, aku juga tertarik juga gini. Sekarang ini apa karena saya sama teman saya cowok ya, jadi kalau explore kalau kok cewek semuanya nih gitu kan. Tantangannya gini Mas Safi, saya pertanyaan pertama dulu. Mas Safi di sini kan sebagai influencer yang dari jenis kelaminnya laki-laki ya. Iya. Apakah ada lebih memiliki kesulitan untuk mendapatkan engagement dibanding cewek-cewek? Kalau sekarang kan cewek-cewek kayak ngepost kayak wah cepet banget artisnya, kayak saya kemarin ngeliat kayak ini 200.000 ini siapa ya ini, bingung saya. Nah sedangkan kalau laki-laki itu punya tantangan nggak sih, apa yang sampai orang pengen follow gitu loh? Sebenarnya kalau dibilang tantangan, semua orang mau perempuan atau laki itu punya tantangan. Sama. Karena kenapa cewek-cewek yang kayak misalnya cewek nih yang kayak Mas lihat tuh bisa langsung 200.000 padahal post gitu doang. Karena dia udah tahu bahwa pangsanya dia cowok-cowok yang emang mungkin suka dengan dia, makanya dia udah pas, makanya lah bisa viral kayak gitu kan, seperti yang dibilang tadi. Kalau udah tahu ini yang bikin viral kayak gini ya, kenapa harus kita coba lagi ya? Kita tekunin aja dulu sampai seberapa. Kalau misalnya kita bosen ada yang lain, kita coba lagi kan kayak gitu. Ya begitu aja. Karena pasar pun juga mungkin kalau cewek-cewek udah lihat cowok-cowok ini demennya apa sih kayak gini, kayak sehingga gitu, apalagi kalau dia udah jadi komunitas, sehingga akhirnya pasarnya dan targetnya udah nggak usah bikin konten ribet-ribet, bikinnya kayak gini, engagementnya bagus. Ya benar. Kalaupun mau ini kan ya tadi kita trial and error lagi kan, kita coba lagi. Masuk nggak? Kalau udah temu ya kita terusin aja, sama kita ATM sama yang wah ini konten bagus, kita ATM dengan karakter kita yang tadi itu, kayak gitu aja seperti itu. Cowok pun juga sama berarti ya? Sebenarnya sama. Tapi tergantung seberapa effort, seberapa konsistennya dia untuk terus berkarir di dunia sosial media ini gitu loh. Menjanjikan nggak sih sebenarnya Mas? Dibilang menjanjikan ini kalau memang yang sudah fokus ya bisa menjanjikan juga. Tetapi kan tetap ingat, itu semua ada masanya. Dan ada orang pernah bilang ke saya, influencer itu rugi kalau nggak sampai nggak punya bisnis gitu loh. Influencer adalah wajib. Jadi influencer tuh nggak bisa memanfaatkan harus jadi fame-nya sekarang. Jadi harusnya bisa tetap bangun bisnis juga gitu loh. Karena dia udah punya nama, harusnya lebih gampang dong. Ibaratnya yang kita punya bisnis saja belum punya nama aja pakai orang-orang lah, kita punya punya itu. Iya, punya itu. Nah, itu loh. Karena ya tetaplah di dunia entertain itu pasti ada masanya kan itu. Nggak semua terus-terusan kayak gitu juga. Oke, jadi bisa dibilang menjanjikan adalah pada saat mereka pun saja influencer dan selebgram itu tahu nih ya, bahwa dengan dia punya kemampuan itu bikin bisnis. Iya, ibaratnya hanya sebagai batu loncatan sebenarnya. Karena siklusnya juga seperti itu kali Mas ya. Iya, karena betul. Kita nggak tahu kapan terkenal, atau kayak sekarang kan lagi ada viral satu orang terus kayak semua dia, terus tapi di situ nanti akan mulai ada turun lagi, rubah lagi orang baru. Iya, betul. Harus pinter main momentum juga. Iya, benar banget. Oke Mas, ini pada saat ini kan kita udah, Mas Safi udah jalanin influencer berarti udah berapa lama? Kok gini di profesi ini? Termasuk lama ya, dari kalau dari kuliah ya mungkin udah 5 tahunan kali ya. Cuman untuk tadi ya yang dibilang ada masanya. Jadi aku udah agak sedikit nggak aktif banget di sosial media. Jadi ya aktif-aktifnya waktu dulu ya 4 tahunan lah, 3 atau 4 tahunan. Dan sampai akhirnya sekarang buat salah satu manajemen. Iya, betul. Kenapa? Itu awalnya tuh kok bisa kepikiran itu bagaimana? Kan awalnya udah influencer, udah terkenal. Apakah emang basicnya seperti tadi kayak kalau udah influencer nggak bikin bisnis kan sayang nih. Gara-gara itu juga? Jadi lebih memanfaatkan apa yang bisa mendapat penghasilan lebih, gitu aja sih. Ibaratnya di mana ada cuan ya kita manfaatkan itu, yang penting halal. Benar kan? Kita hidup kalau untuk apa ya, itu cara cari sebuah keuntungan tapi yang penting halal gitu. Betul. Nah, di sini mungkin yang saya pengen mungkin Mas Safi bisa share juga nih Mas Safi, untuk ngebantu juga bahwa kalau tadi kan Mas Safi di awal sudah menjelaskan seperti kayak bahwa brand-brand ini memakai influencer itu jangan berharap juga bahwa kayak langsung terkenal atau langsung laku. Iya, betul. Karena kan tadi sudah di sounding juga sama Mas Safi kan di awal. Nah, ini nextnya seperti ini Mas Safi. Ini kan Mas Safi punya manajemen influencer seperti ini, ya kan? Sebenarnya apa sih yang bisa diberikan sama manajemen influencer ini terhadap brand-brand atau UMKM yang sebenarnya apakah lebih mudah menghubungi influencer langsung atau dengan manajemen seperti kayak Mas Safi punya, apa sih sebenarnya kelebihan dan kekurangannya kalau suatu brand? Kalau kelebihannya itu ya yang pertama memang dia tidak perlu mencari-cari yang
harus apa, karena kan banyak ya. Jadi dengan dengan adanya manajemen ini kita bisa bantu untuk memprovide dari dia yang penting dia kita tahu kebutuhan dia apa, kita suggest KOL itu langsung ada banyak pilihan gitu loh. Nah, dia tinggal pilih tanpa harus dia cari satu kayak gitu. Nah, dari itu kan kita bisa milihin, ya tergantung lagi engagement apa yang dia butuhkan, budget berapa yang memang dia punya atau kayak gitu juga. Nah, yang kedua itu jadi kalau ada apa-apa nih, kalau ada misalnya influencer yang tidak bertanggung jawab, kita pun yang bertanggung jawab gitu loh. Tapi kalau misalnya dia datang langsung influencer, kalau ada apa-apa kan ya udah urusan sama influencer aja gitu loh. So berarti bisa dibilang lebih enak kerjasama dengan manajemen dong ya, seperti Mas Safi gini ya? Bisa jadi gitu, bisa jadi enggak ya. Kalau enggaknya minusnya ya ini, pasti biayanya agak ada lebih, itu aja. Kan gitu ya, kan namanya bisnis, bro. Tapi gitu. Mungkin bagi orang yang awal, yang awam banget, berarti dengan adanya Mas Safi ini mereka masih boleh untuk bertanya-tanya ya, kayak boleh banget. Misalkan kayak, Mas, saya punya ini nih, kayak brand ini, clothing atau makanan, kayak harusnya kemana ya? Saya punya budget sekian. Itu yang sebenarnya bisa didiskusikan ya sebenarnya. Iya, boleh banget itu didiskusikan. Karena kan berarti bisa membantu orang-orang yang pengen pakai influencer, tapi mereka masih takut kayak, aduh kalau nanti tanya budgetnya mahal banget nggak ya? Karena saya pun juga pertama kali waktu dulu punya bisnis di F&B pun juga kayak, aduh mau nge-DM atau mau email, dibaca nggak ya sama mereka? Kadang-kadang kan kalau dari saya itu ada ketakutan seperti itu, Mas. Ini kalau udah followernya 200.000, 300.000 kayak kalau gue DM kayak nggak cuman gue yang DM deh kayaknya. Iya, pasti dibaca juga kayak enggak nih kayak sama mereka. Tapi memang harus coba sih, Mas. Hampir kayak gitu kan ya, itu kan sebuah kita Mas, kita nge-DM atau itu kan dia juga butuh pekerjaan kan kayak gitu. Emang pekerjaannya dia itu ya kenapa kita harus takut kan gitu. Walaupun nanti ternyata nggak cocok sama budget ya udah. Setidaknya kan kita berarti ini ada yang kita cari lagi yang lebih pas gitu aja kan. Banyak pilihan kan gitu. Oke, berarti sampai sekarang ini udah ngejalan udah 5 tahun. Terus habis itu berapa influencer Mas yang untuk di on influencer ini sampai sekarang ini kurang lebih ada sekitar hampir 5.000-an seluruh Indonesia sih. Wow. Mau dari luar Jawa, mau dari Jawa, ada semua. Cuman ya kalau udah sampai pelosok desa ya mungkin nggak begitu banyak kayak gitu. Bagaimana orang bisa masuk akhirnya ke on influencer ini? Apakah emang ada kriteria atau biaya kah atau apapun itu? Kalau masuk di on influencer itu kriterianya mudah banget ya. Jadi nggak yang susah banget dan biayanya pun free. Yang penting dia konsisten juga, fitnya juga agak rapi. Nah kayak gitu yang memang bisa menginfluence juga ya bisa daftar aja karena kita udah nyediain link juga form dan dia langsung habis itu kita direct ke grup komunitas kita kayak gitu. Dan dia bisa mendapatkan info-info job yang ada yang kita kerja sama brand dan itu kita salurkan ke influencer seperti itu. Berapa sih sebenarnya follower orang yang bisa dikatakan bahwa kayak ini udah masuk nih ke arah influencer nih, selebgram yang sudah bisa menginfluence orang tuh sebenarnya di angka berapa, Mas? Kalau sekarang ini sih di angka 1.000 udah bisa kok. 1.000 udah bisa. Ada. Karena itu dia masuknya ke nano influencer. Jadi influencer itu ada nano dari 1.000 sampai 10.000, 9.000. Terus mikro itu 10.000 sampai 100.000, makro 100.000 sampai hampir 1M dan mega itu 1M ke atas. Influencer pun itu ada, ibarat kata ada kotak-kotaknya lagi. Ada kotak-kotaknya lagi kayak gitu. Sehingga berarti makanya tadi perusahaan tadi pun juga akhirnya bisa tahu nih dengan budget sekian masuk kemana. Dan itu berarti lebih kecil lagi ya pangsa pasarnya ya. Berarti dari Mas Safi bisa, ini cocoknya ke dia, ini cocoknya ke ini, cocok ke dia. Ya benar. Dengan budget ini dan pengen engagementnya bagus ya, cocoknya lebih ke nano aja tapi banyak kayak gitu loh. Jadi karena nano kan engagementnya lagi kenceng-kencengnya nih. Nah, jadi kadang menyarankan ketika UMKM itu lebih baik misalnya budgetnya nggak begitu banyak, tapi influencer banyak dan nggak usah followers gede, tapi dia ngena daripada kita harus gede, engagementnya nggak ibaratnya kayak contoh lah 5.000 followers dia punya engagement 10%, daripada lebih bagus daripada kita pakai yang 30.000 50.000 tapi engagementnya cuma 1% kan. Nah, kita lihat dari situnya juga kayak gitu. Oke, berarti ini ilmu baru juga ya. Berarti bahwa untuk orang-orang yang punya brand, bahwa untuk orang-orang yang punya UMKM nih yang lagi berusaha struggling nih karena kan sekarang lagi pandemik, orang lagi bingung, susah jualan segala macam, ternyata ada jalan baru nih, nggak perlu takut bahwa kalian nggak perlu takut juga kayak ngeluarin budget yang gede atau kalau ketemu artis. Ternyata ada bilang tadi seperti nano tadi. Iya, betul. Lebih kecil tapi mungkin kalian bisa di engage lebih baik di situ.
Tapi karena memang mindsetnya orang kan gini, followers gede yang harus followers gede harus biar brandnya dapat. Padahal sekarang ini nggak tentu dengan algoritma yang sekarang ini ya engagement rate itulah yang menentukan gitu loh. Makanya ada influencer yang mahal banget ya kalau emang dia kontennya bagus, feednya bagus, dia kelihatan high class, engagementnya juga mendukung, bisa dipastikan dia mahal juga. Nah kayak gitu. Berarti sekarang jumlah follower itu belum tentu menentukan engagement dari suatu produk yang dia berikan atau dia promosikan. Iya, jadi nggak mentang-mentang dia banyak terus bagus, nggak juga kayak gitu loh. Oh, pantas. Ya. Jadi berarti hal itulah juga menjadi tolak ukur juga ya. Ya, betul banget. Berarti sekarang adalah kalau kita mau berbisnis, berarti ini di terakhir mungkin yang saya bisa rangkum sedikit dari Mas Safi adalah buat teman-teman yang untuk jalanin UMKM atau bisnis-bisnis ini, kalian itu udah bukan masalahin mau pakai influencernya apa, tapi goalsnya dulu mau apa, betul. Brand kalian mau dijualnya kemana, targetnya kemana, barulah memilih ingin dibantu di exposure dengan siapa. Ya betul. Jadi bukan kayak gue punya dagangan, gue milih dia biar ke ekspos, udah selesai. Nggak bisa tuh sekarang kayak gitu. gini. Ya, benar. Karena dengan algoritma sekarang juga nggak bisa nih seperti itu. Ya benar banget. Oke, kalau gitu. Siap, Mas Safi, terima kasih udah sharing-sharing. Semoga nih bermanfaat nih buat kan. Ini lagi pandemik, setidaknya mungkin nanti kita tetap taruh kolom untuk hubungin ke On Influencer karena kita berharap juga mungkin dari brand-brand yang baru atau UMKM bisa ternyata bisa ya yang selama ini kayak takut, apalagi kayak misalkan ibu-ibu bikin baru masuk Instagram kan kayak aduh aku pengen kasih tapi aku takut, aku ini ternyata enggak kok, ternyata bahwa dari jasanya dari Mas Safi juga di On Influencer ini pun juga ternyata bisa kok. Ya bisa, kita diskusiin dulu lah setidaknya kan gitu, walaupun memang pada akhirnya mungkin nggak apa-apa, yang penting kan udah tahu dulu nanti. Jadi diskusi dulu nggak masalah ya Mas Safi? Nggak harus yang kayak kita hubungin On Influencer langsung bayar gitu, enggak ya? Ngobrol dulu boleh? Iya, kita bebas, santai gitu. Oh, jadi buat teman-teman yang mau buka bisnis baru atau punya bisnis itu dari pihak Mas Safi terbuka nih buat ngobrol dulu, buat sharing dulu, nggak harusnya kayak aduh kalau saya tanya bayar nggak ya? Ini ada fee konsultannya nggak kayak gitu? Ternyata enggak. So berarti ada jasa baru nih yang bisa bantu teman-teman di bisnis UMKM seperti kayak Mas Safi di sini. Ya. Seperti itu. Siap. Terima kasih Mas Safi kedatangannya. Sekali lagi saya belajar banyak juga. Semoga bisa bantu juga teman-teman yang lagi bangun bisnis. Semoga dengan ada On Influencer ini juga bisa bantu teman-teman kita lagi start bisnis di awal. Siap. Terima kasih Mas Safi ya.